Hari berganti hari, ku pendam rindu ini. Untuk kesekian kali ku sesali diri. Harus aku sadari semua yang telah terjadi. Harus aku akui rasa cinta ini. Bila nanti dirimu kembali, ku harapkan kau mengerti. Jangan berhenti mencintaiku, walau ku tahu semua telah berlalu. Jangan berhenti mencintaiku, meski ku harus memohon padamu. Hapuskanlah luka, maafkanlah semua. Jangan kau berhenti untuk mencintaiku, untuk mencintaiku. Gue udah berusaha untuk tobat dan gue pengen banget tanggung jawab. Dia malah nginjek-injek harga diri gue dan malah bikin nyokap gue jadi sakit. Terus mau lo tuh apa? Gue mau balas dendam dan bikin hidupnya dia sengsara. Saya terima tawaran kamu untuk menikahi anak saya. Waktu itu Om mati-matian ngelarang saya untuk nikahin Suci. Sekarang kenapa Om berubah pikiran? Waktu itu saya emosi. Berapa lama Anda terapung-apung di lautan sebelum Anda terdampar? Saya nggak ingat. Saat itu saya pingsan. Dan ketika sadar, saya udah ada di pantai. Suci, mohon tunda dulu pembicaraan tentang pernikahan ini ya Pak ya. Karena Rian masih hidup Pak. Bapak jangan mempermainkan saya ya. Bapak sendiri kan yang mengundang saya ke sini untuk membicarakan pernikahan mereka. Kami pegawainya Pak Hari, bapaknya Suci. Kami disuruh menjemput Derian dan membawa Derian ke rumahnya. Pak. Tunggu sebentar, Pak. Kita mari Mas Suci, Pak. Asal lihat kamu ah. Enggak, saya tak salah lihat. Dah diam kamu. Ini siapa? Dah diam dah. Diam dah kamu. Dah. Saya mau turun. Ya, saya mau turun. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Silakan duduk. Bisa saya bantu Pak? Saya teman dari keluarganya Rian, korban yang selamat dari kecelakaan pesawat itu. Apakah Rian sudah tiba di Jakarta, Pak? Sudah. Baru saja dia dijemput. Dijemput oleh siapa ya, Pak? Kurang tahu ya. Kelihatannya sih saudaranya. Saudaranya. Kenapa dia? Tadi waktu di bandara kita berpapasan dengan Pak Hari. Dia ngelihat Pak Hari dan mau turun dari mobil. Kita terpaksa pukul dia sampai pingsan, Bos. Pak Hari nggak ngeliat dia di dalam mobil kalian kan? Enggak, Bos. Pegawai maskapainya juga nggak nanya macam-macam ke kalian kan? Tenang aja, Bos. Semua berjalan sesuai skenario. Bagus. Cepat. Sekarang bawa masuk dia ke dalam. Oke, Pak. Gimana saya? Kalian jaga dia terus. Jangan sampai dia keluar dari rumah ini.
Apa? Rian masih hidup? Iya, teman-teman gue bilang katanya hari ini Rian bakal dipulangin ke Jakarta. Ayo Dondri, temenin gue ke bandara ya sekarang juga pokoknya. Nggak bisa, Nick, nggak bisa. Gua ada urusan penting. Aduh Andri, ada urusan penting apa sih? Bukannya hari ini lu libur? Gini aja deh, lu sekarang ada di mana? Biar gue samperin aja ke sana. Nggak usah, Nick, nggak usah. Nanti gua aja yang jemput lu di sekolah, oke? Ya udah deh, tapi buruan ya, cepetan. Oke, bye-bye. Jaga dia baik-baik ya. Kamu tidak boleh menyerah dengan hidup kamu. Nick, gue langsung cabut aja ya. Lu nggak apa-apa kan di sini sendirian? Nick, lu lagi nelpon siapa sih? Lagi nelfon polisi di bandara. Hari ini mereka tahu Rian itu dijemput sama siapa, terus pergi kemana. Nick, lu ngapain telepon polisi di bandara? Lu pikir mereka ngurusin kepulangan Rian? Kalau lu bener-bener mau cari Rian, lu cari aja langsung ke Cirebon. Susah-susah banget. Bener juga loh, kadang-kadang pinter ya. Gue besok langsung ke sana. Mumpung nyokap gue lagi di luar kota, ya gak? Kenapa nggak sekarang aja? Ya nggak enak Landry. Kalau emang bener dia baru dibawa pulang sama keluarga ke Cirebon, pasti kan dia perlu bersilaturahmi dulu. Bener nggak? Oke, nanti lu kabarin gue ya, biar gue bisa jemput lu di stasiun. Ya udah, gue mau ganti baju dulu. Lo kalau mau pulang pulang aja, ya. Oke. Udah, lihat, gue minta lo pergi dari sini. Lo gak usah ganggu gue lagi. Gue gak mau lihat lo lagi. Gue benci sama lo, gue benci. Pergi. Susan, kamu nelfon siapa sih? Karian. Karian. Iya, katanya besok dia mau liburan ke Singapura. Lo mau ngomong nggak? Nggak usah. Sekalian aja bilangin ke dia kalau dia itu nggak usah balik lagi ke sini. Mbak, kenapa Mbak? Mbak jahat, San. Gara-gara Mbak, Rian dan keluarganya kecelakaan pesawat. Sekarang Rian selamat, tapi nggak jelas dia ada di mana. Jangan salahin diri Mbak. Bukan Mbak kok penyebab kecelakaan itu. Mbak doain aja Karian. Semoga dia baik-baik aja dimanapun dia berada, ya. Untuk mencintaiku
Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak RT. Maaf mengganggu. Saya membawa surat ini untuk Pak Hari. Surat apa? Saya rasa Pak Hari sudah tahu. Sudah tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Mereka juga mendesak saya. Siapa mereka? Para warga sekitar sini. Kalau saya tidak melakukan hal ini, mereka akan mengadukan saya ke lurah dan camat. Maafkan saya, Pak Hari. Selamat malam. Permisi. Susan! Suci! Ci! San! Warga sialan. Ci! Susan! Ci, bantuin Mbak sini, Ci! San! Kamu kenapa? Ci! Ci, sekarang kamu telepon Pak Hendro, suruh dia cepat kesini. Kita harus bawa Papa ke rumah sakit. Iya, Mbak. Susan, nanti kamu jaga rumah sama Bibi ya. Sekarang kita angkat Papa, ayo. Dok, bagaimana keadaan papa saya, Dok? Tenang. Ayahmu nggak apa-apa kok. Tapi untuk malam ini dia harus dirawat di sini. Sepertinya dia banyak mengalami tekanan, makanya dia pingsan. Saya anjurkan jauhkan ayahmu dari stres ya. Iya, Dok. Makasih. Makasih, Dok. Ini semua gara-gara tekanan dari warga yang pingin supaya aku cepet-cepet nikah, Mbak. Aku harus gimana? Sabar, Ci, sabar. Kamu harus sabar, tenang. Tadi dia berusaha kabur lagi, Bos. Jadi terpaksa kita bikin pingsan lagi, Bos. Bagus. Kalian jaga dia dengan nyawa kalian. Apa tugas kita selanjutnya, Bos? Minta tanda tangannya. Tanda tangan. Iya. Kalian suruh dia tanda tangan di kertas yang kosong. Kalau dia nggak mau, paksa aja. Biarin malam ini dia kelaparan dan kehausan. Baru besok kalian minta tanda tangannya. Ngerti? Baik, Bos. San, Ngapain lu kesini? nyokap gue nanyain lu. Katanya kapan lu main ke rumah gue lagi. Sorry deh, kayaknya gue belum bisa main ke sana. Nanti kalau gue mau main ke rumah lo, gue kabarin. San, lu kenapa? Ada masalah lagi? Semalam bokap gue masuk rumah sakit. Dia kena serangan jantung lagi. Suci, Papa minta maaf kalau Papa jadi ngerepotin kalian lagi. Mestinya Suci yang minta maaf, Pak. Udah buat papa kayak gini. Kamu tahu tidak, kenapa Papa tiba-tiba mendapat serangan jantung ini? Suci tahu, Pak. Suci tahu dari Mbak Sari. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Suci juga nggak tahu, Pak. Tadinya Suci pikir dengan kembalinya Rian bisa membantu menyelesaikan semua masalah ini, Pak. Maksud kamu? Suci bisa aja minta Rian buat nikahin Suci, Pak. Tapi itu kedengarannya egois banget. Dan mana mungkin sih, Pak, Rian mau nikahin Suci kalau kata-kata terakhir Suci itu jahat dan nyinggung perasaan dia, Pak. Suci, kamu sabar ya. Papa yakin pasti ada jalan keluarnya. Nanti kalau Papa sudah agak baikan, kita cari Rian lagi.
Mudah-mudahan Rian mau memaafkan dan menerima kamu kembali. Maaf, Ci. Ada Andri di luar. Andri, Mbak? Iya. Sebentar ya, Pak. Tadi gue nemuin adik lu di sekolahnya. Terus dia bilang tentang bokap lu. Gimana keadaannya? Bokap gue udah mendingan. Hari ini dia udah bisa pulang. Syukur deh. Ini buat bokap lu. Bilang sama dia semoga cepat sembuh ya. Makasih ya. Jangankan Om, Juana sendiri juga heran. Kok belum sampai-sampai ya? Kata orang-orang di bandara sih, Rian udah dijemput tadi pagi. Oh, atau gini aja Om, nanti kalau Rian udah sampai, Juana langsung kabarin Om deh. Oke? Ya, ya mari sama-sama Om. Non, ada orang di depan rumahnya Rian, Non. Mondar-mandir. Siapa ya? Saya juga nggak tahu siapa. Mungkin saudaranya Rian kali ya. Yaudah deh, biar saya lihat aja. Iya, baik, Non. Assalamualaikum, Rian. Rian. Ngapain lo kesini? Kurang ajar banget sih lo. Lo yang ngapain di sini? Ya, rumah gua kan deket sini. Tetangganya Rian gitu loh. Siapa yang nanya rumah lo di mana? Rian yang mana? Gua denger dia baru balik. Ngapain lo nanya-nanyain Rian? Emang lo siapanya Rian? Gue dambaan hati nggak bego. Lo tuh yang bego. Dambaan hatinya jangan mimpi deh. Gue itu tunangannya Rian. Tunangan? Mimpi kali lo. Mana mungkin Rian mau sama jauh deh kayak lo. Jangan kurang ajar. Kenapa sih Simon? Udah. Lu jangan kurang ajar ya. Jangan gue bikin gak balik ke Jakarta lo. Lo pikir gue takut kemana-mana sendirian? Emang lo pikir gue anak mami apa? Kasian banget sih. Lo pikir Rian itu udah pulang kan? Rian itu belum pulang. Kasian dia lo jauh-jauh dari Jakarta. Belum balik? Iya. Mungkin Rian tahu kali ya lo mau kesini. Jadinya dia lama-lama ada di Jakarta. Jalan-jalan gitu. Ih mampus lo, mampus. Udah. Yang ada biar gak ketemu mama lo. Brengsek. Udah aku tahu lo. Udah apa lo? Apa lo? Sakit lagi. Udah kayak Pina, brengsek. Untuk mencintaiku. Kasihan. Kasih makan ya. Bang ya. Lo semua pada mau apa sama gue? Tapi yang jelas, lo gak akan lolos gitu aja. Jangan terlalu yakin, Timo. Lu pasti kelaparan kan? Silakan makan dulu. Oh, sebentar. Saya buka ya. Yo, sebentar. Ayo makan. Tunggu dulu. Tanda tangan dulu surat ini.
baru lu makan. Buat apa? Sebagai laporan ke bos gua kalau lu udah makan hari ini. Ayo, tanda tangan. Enggak. Bilang sama bos lu. Lebih baik gue mati kelaparan daripada gue harus nurut sama anak buahnya. Ayo, tanda tangan. Enggak. Ayo, tanda tangan. Gua habisin lo sekarang juga. Cepat. Oke. Gua tanda tangan. Nah, gitu dong. Baru anak pintar. Ayo, tanda tangan. Di sini. Oke. Baru lu makan. Ada apa nih? Hei, tunggu. Jangan, ayo. Mas. Tolong saya, Mas. Saya lagi dikejar-kejar, Mas. Kejar-kejar siapa lu? Sama penjahat, Mas. Pinjam gue sebentar, Mas, ya. Enak aja lu, pulsa gua tinggal dikit. Mabok lu ya? Enggak, Mas. Tolong, Mas. Enggak bisa. Itu penjahatnya, Mas. Mana ada penjahat? Ngarang lu. Itu, Mas. Mana? Woi, handphone gue balikin. Woi, handphone gue. Bikin sedang. Ada apa? Bos, Rian kabur, Bos. Apa? Lu nggak bercanda, kan? Enggak, Bos, benar. Oke. Gua kesana sekarang. Iya. Kenapa lo? Sorry banget ya. Ada urusan penting yang harus gua tanganin sekarang juga. Lu terusin naik taksi aja. Gua kasih ongkos. Yang bener aja lo. Masa gue diturunin di sini sih? Ini emergency banget. Kalau nggak penting-penting banget, gua nggak bakalan nyuruh lu turun di sini. Enggak, gue nggak mau. Gue takut. Nick, ini penting banget, Nick. Please ya. Bener-bener sial hari ini. Udah datang jauh-jauh ke Cirebon cuma buat berantem. Sekarang gue diturunin di pinggir jalan. Pasti Bapak pulang dari rumah sakit. Halo, goblok. Gimana? Udah lu kejar? Iya, Bos. Iya. Dia ke arah mana? Dia lari ke arah Simpang 5, Bos. Oke, gua langsung ke sana. Ci, angkat dong telepon gue, Ci. Angkat dong, Ci.
jangan banyak bacot lo. Ikut gua sekarang. Ikut kemana? Ke tempat kemarin lo disekap. Ternyata lo yang ada di balik semua ini. Untuk mencintaiku. Hai Matt, udah jamnya makan nih, makan yuk. Enggak sus, saya nggak lapar. Ayo dong Matt, kamu jangan begini. Mau kamu apa sih? Sus, kita makan di luar aja ya. Saya bosan dalam kamar terus. Oke, kita makan di luar ya. Yuk. Ayo Matt, dimakan dikit lagi. Aduh Matt, dikit lagi deh, dikit lagi. Aduh Mamet gimana sih? Saya heran deh. Tadi pengen makan di luar. Sekarang kita udah makan di luar, kamu makannya malas-malesan. Ayo dong Matt, biar cepat sembuh, ya? Nih, pakai sayur. Dikit aja, ya. Nih, ayo dong. Nah, gitu dong. Sekali lagi. Ayo. Enak kan? Ma, Suci harus gimana lagi, Ma? Terus terang Suci bingung. Suci nggak mau lagi bikin papa sakit, Ma. Bantuin Suci, Ma. Bantuin. Maaf ganggu. Ada kurir datang nganterin surat dari Rian. Dari Rian, Mbak. Mbak yang namanya Suci, Iya, betul. ini ada surat dari Rian buat Mbak. Bapak ketemu Rian di mana? Maaf Mbak, saya nggak tahu yang namanya Rian itu yang mana. Yang jelas, saya hanya disuruh mengantarkan surat itu ke sini. Yang nyuruh Bapak siapa? Dari seorang bapak-bapak yang saya kurang tahu persis. Mari Mbak, selamat malam. Ci, terus terang aku gak nyangka kalau aku bisa selamat dari kecelakaan pesawat yang menimpaku dan kedua orang tuaku. Ternyata Tuhan masih ngasih aku kesempatan untuk hidup. Aku pingin gunain kesempatan itu untuk memulai hidup baru dan mengubur hidupku yang lama, termasuk mengubur kenangan tentang kita berdua. Aku berharap kamu ngerti, dan aku minta kamu jangan ngarepin aku lagi sampai ketemu di kehidupan yang lain, Ci.
Sialan juga tuh abangnya Monik. Mau apa sih dia sama gue? Gimana? Lo udah kasih suratnya? Beres bos, udah saya kasih langsung ke orangnya. Kasian, tampangnya sedih banget. Bagus, itu yang gue harapin. Sekarang bos langsung ke rumahnya dong. Jangan dulu. Timingnya belum tepat. Biarin aja dia nikmatin rasa kesedihannya dulu. Yang penting sekarang lu jagain Rian, jangan sampai dia kabur lagi. Oke? Beres bos. Untuk mencintaiku. Baca ini, Pak. Suci udah duga pasti Rian akan bikin keputusan kayak gitu, Pak. Suci, kamu sabar ya. Tuhan pasti punya rencana lain buat kalian berdua. Mbak, ada Andre tuh di bawah. Bilang aja, Mbak nggak mau temuin dia. Tapi Mbak, kata dia nggak akan pulang kalau dia belum ketemu Mbak dan mastiin kalau Mbak itu baik-baik aja. Suci, pergi dan temui dia. Tidak baik menolak kebaikan di saat-saat susah seperti ini. Sorry Ci, gue ganggu waktu lo. Gue tahu lo lagi sedih dan terluka. Gue juga tahu lo masih benci sama gue. Tapi Ci, kalau lo mau nikah sama gue janji bakal bantu ngeringanin beban yang lagi lo hadapin Ci. Please, gue bener-bener tulus. Lo bener-bener tulus mau nikah sama gue? Demi Allah Ci, cuma lu cewek satu-satunya yang ada di dalam hati gua. Dan gua mau memperbaiki semua perlakuan gua sama lu. Tapi yang terutama, gua benar-benar sayang sama lu, Ci. Iya. Iya apa? Iya. Gue bersedia nikah sama lo. Hari berganti hari, ku pendam rindu ini untuk kesekian kali.